Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi kawan-kawan kita yang tengah sakit, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang jaringan komputer dan internet. Dan untuk yang pertama kali kita akan kupas tentang jaringan komputer dan manfaatnya. Setelah mempelajari pada bab ini, kalian diharapkan mampu menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mengenai konsep lanjut jaringan komputer dan internet meliputi topologi, aspek teknik jaringan komputer, lapisan informasi dalam suatu sistem jaringan komputer atau OSI layer, komponen jaringan komputer, mekanisme pertukaran data, konsep cyber security, tata kelola kontrol akses data, serta faktor-faktor dan konfigurasi keamanan jaringan dalam kehidupan sehari-hari. Pada materi kelas 10 dan kelas 11, kalian sudah mengenal dan mempelajari berbagai topologi jaringan komputer. Nah, sekarang apabila di rumah atau di sekolah memiliki satu komputer desktop dan 2 buah laptop, kira-kira bagaimana kalian dapat membuat jaringan komputer sendiri? Perangkat tambahan apa lagi yang dibutuhkan? Perangkat lunak apa saja yang diperlukan agar bisa berkolaborasi di jaringan yang kalian bangun? Apakah kalian menyadari bahwa kalian lebih suka mencari informasi di internet dibandingkan buku ketika mengerjakan tugas sekolah? Namun apakah kalian juga menyadari bahwa informasi yang diperoleh dari internet belum tentu benar atau valid? Ayo berpikir. Jenis aktivitas individu. Nomor aktivitas JKI-K12-01. Coba pikirkan kembali cara kalian mendapatkan koneksi internet selama ini. Tuliskan aktivitas kalian pada buku kerja siswa. Tuangkan hasil pikiranmu secara bertahap, bagaimana atau langkah apa yang sudah kalian lakukan selama ini untuk mendapatkan koneksi internet. Lalu kemukakan dan mintalah teman dan gurumu memberikan tanggapan atau pendapat. Jaringan komputer adalah perangkat komputer atau perangkat TIK lainnya yang terkoneksi satu sama lain dan bertujuan untuk berbagi sumber daya baik berupa data maupun informasi. Komputer dalam sebuah jaringan dapat memiliki spesifikasi, sistem operasi, atau aplikasi yang berbeda-beda. Setiap komputer tersebut harus menggunakan aturan komunikasi atau protokol yang sama. Tujuan penggunaan protokol agar perangkat komputer dapat melakukan pertukaran data atau informasi antara satu komputer dengan komputer lainnya. Saat ini, standar protokol yang banyak digunakan yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau TCP/IP. Protokol ini digunakan untuk memberikan identitas pada perangkat jaringan yang dikenal dengan IP address. IP address digunakan untuk mengidentifikasi perangkat jaringan agar dikenali oleh perangkat jaringan lain sehingga dapat saling berkomunikasi. IP address yang populer adalah IP address versi 4 dibandingkan IP address versi 6. Dalam video ini kita hanya akan mempelajari IP address versi 4. Dalam IP address versi 4 mengandung 2 informasi yaitu Network ID dan Host ID. Network ID terletak di bagian awal IP address dan biasanya digunakan untuk host ID. IP address yang digunakan jaringan ada 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Untuk kelas A, jangkauannya adalah untuk network ID-nya 1 hingga 256, 0 hingga 255. Kemudian untuk host ID-nya adalah 0 sampai 255, 0 sampai 255. Nah, subnet defaultnya adalah 255.0 itu sebagai network ID-nya dan 0.0 itu adalah sebagai host ID-nya. Kemudian untuk kelas B, jangkauannya adalah untuk network ID-nya 125 hingga 191.0 sampai 255. Lalu untuk host ID-nya adalah 0 sampai 255.0 sampai 255.
Contoh subnet defaultnya adalah 255.255, itu adalah network ID-nya, dan .0.0 itu adalah host ID-nya. Untuk kelas C, jangkauannya adalah untuk network ID-nya 191 hingga 223.0 sampai 255. Sedangkan untuk host ID-nya adalah 0 sampai 255.0 sampai 255. Subnet defaultnya adalah 255.255, itu adalah network ID-nya, dan 255.0 itu adalah host ID-nya. Jaringan komputer manfaatnya adalah yang pertama, saling berbagi sumber daya dan peralatan. Maksudnya, komputer yang terkoneksi dalam jaringan dapat saling memanfaatkan perangkat keras seperti printer, scanner, dan perangkat lain secara bersamaan. Yang kedua, integrasi data. Berbagi data dan integrasi data lebih mudah. Yang ketiga, komunikasi. Dengan jaringan komputer dapat melakukan komunikasi antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Yang keempat, pemeliharaan dan pengembangan. Pemeliharaan dan pengembangan perangkat yang terhubung lebih mudah dengan biaya lebih hemat. Keamanan atau security dapat digunakan untuk melakukan pengamanan secara terpusat pada semua perangkat yang tersambung ke jaringan sehingga lebih menghemat waktu dan tenaga. Informasi terkini. Data atau informasi yang digunakan mudah diakses dan selalu merupakan data atau informasi terbaru. Klasifikasi jaringan komputer. Pada kelas sebelumnya telah disampaikan materi tentang klasifikasi jaringan komputer. Untuk mengingat kembali, berikut disampaikan secara singkat tentang klasifikasi jaringan komputer berdasarkan area atau jangkauan geografis, yaitu Personal Area Network atau PAN, sebuah jaringan yang berfungsi untuk berkomunikasi antara komputer dengan perangkat lainnya seperti handphone, speaker, printer, scanner, dan lainnya. PAN juga dapat dibuat tanpa kabel yang disebut WPAN atau Wireless Personal Area Network. WPAN merupakan jaringan area pribadi yang terhubung menggunakan media nirkabel. Local Area Network atau LAN, jaringan yang menghubungkan dua perangkat komputer personal atau lebih pada cakupan yang relatif dekat, misalnya dalam satu gedung, sekolah, kantor, warnet, lab, dan sebagainya. Metropolitan Area Network atau MAN, jaringan yang luasnya bisa mencakup satu kota dan sekitarnya. Contohnya adalah sistem telepon rumah dan jaringan relay Internet Service Provider atau ISP. Wide Area Network atau WAN, jaringan komputer ini mencakup wilayah yang luas seperti jaringan komputer antar kota atau negara. WAN membutuhkan router untuk menghubungkan antar subjaringan. Internet atau Interconnected Network merupakan gabungan dari berbagai LAN dan WAN untuk mencakup seluruh jaringan komputer dunia secara luas dan global. Internet biasanya menggunakan protokol TCP/IP dalam mengirimkan data. Ayo lakukan. Jenis aktivitas individu. Nomor aktivitas JKI-K12-02. Setelah kalian mempelajari tentang jaringan komputer dan klasifikasi jaringan komputer di atas, kalian diminta untuk mengemukakan 1. Apa saja manfaat yang kalian rasakan dengan keberadaan jaringan komputer? 2. Apa yang menjadi perbedaan dari masing-masing jaringan di atas? Sampaikan dengan bahasa dan kreasimu sendiri di hadapan teman-teman dan gurumu, lalu mintalah mereka untuk memberikan tanggapan atau pendapat. Anak-anak, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.